Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Philips BR Happy Channel. Kali ini saya lagi pengen bikin konten mengenai bore up motor CB150X saya. Jadi saya sudah sampai di BRT ya. Mungkin teman-teman bisa lihat nih, ya BRT. Jadi ya saya masih bisa di halamannya dulu karena untuk konten ke dalam katanya harus ada izin khusus. Ya udah nanti kita mintain aja izinnya. Dan ya sekarang ini pokoknya intinya saya lagi persiapan untuk masukin motor saya. Jadi motor saya udah saya taruh di sana tuh guys. Oke, jadi cerita dikit ya. Kenapa saya sih paling original sebenarnya, tapi memutuskan untuk membore up CB150X saya. Jadi yang pertama gini, perjalanan ke Garut sebenarnya membuat saya jadi berubah pikiran ya. Waktu bonceng istri saya di beberapa obstacle yang cemen banget, ternyata CB150X udah kepayahan gitu. Saya ngelihat sebenarnya saya kan pengen punya pengalaman drive to fun gitu ya, jadi ride to fun gitu, fun to ride. Jadi saya pikir-pikir kayaknya kalau nggak ditambahin, waduh ke depannya berat. Apalagi saya punya rencana jangka ke depan tuh touringnya lumayan jauh-jauh gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mencoba satu alternatif, yaitu membore up motor gitu. Kalau sampai ini nggak berhasil juga mungkin ganti motornya gitu ya. Tapi ya sementara ini di bore up dulu. Kayak gimana keseruan ngebore up motor CB150X? Ya udah, disaksikan berikut ini. Oh ya, jadi satu lagi ya, rencananya apa yang diganti? Saya sementara ini berkonsultasi ya. Jadi yang diganti adalah bloknya dulu. Terus kemudian saya akan ganti ecu, terus saya ganti noken as, saya ganti busi iridium. Jadi penggantiannya masih di situ dulu, karena saya mau melihat apakah progresnya cukup signifikan gitu ya. Yang pasti throttle body tadinya juga masuk dalam list, tapi sayang barangnya nggak ada, belum ready. Jadi saya rencananya mau TB34 ya, tapi nggak ada. Ya udah kita coba maksimalkan dengan TB28. Jadi nanti teman-teman mungkin saya akan coba kasih lihat ya kalau sebelum dan sesudahnya. Tapi nanti saya minta izin dulu, kalau memang diizinkan, mudah-mudahan sih boleh. Sebelum dan sesudah saya pengen liatin gitu ke teman-teman. Yang udah-udah sih konten-kontennya sebelumnya sekitar 13, sekian HP lah, dan sesudahnya mungkin sekitar 18 gitu. Jadi ya kita mau lihat lah apakah kurang lebih sama bore up di TDR yang pernah saya lakukan dengan NMAX saya. Kita coba lihat. Jadi bukan ngadu bagus ya, tapi memang saya pengen mencoba dua experience berbeda aja. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita tungguin. Ngecek ini pernya, master cam. Ini injektor, busi iridium, sama ini juga 5. Oh, ini bukan plus ya? Yang plus 5 plus. Kalau yang bentuk chipnya masih yang plus. Oke. Ya, ini jadi kondisi terakhir dalam posisi standar ya, 149 cm. Bentar lagi bakal di upgrade. Ya mudah-mudahan berhasil dan lebih enak. Dalam membore up motor, saya mau membagikan dulu buat teman-teman. Jadi berdasarkan dari pengalaman saya sebelumnya, teman-teman nggak bisa hanya ganti silinder blok menurut saya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan parts-parts pendukung lainnya juga. Seperti teman-teman harus pikirin itu namanya camshaft atau master cam. Kemudian injektor yang paling penting, karena sudah naik berarti pasokan bensinnya juga harus disesuaikan. Kemudian ada busi iridium, jelas untuk supaya teman-teman bisa menahan panas lebih baik gitu ya. Terus kemudian selain itu juga harus ada throttle body yang teman-teman pikirin gitu ya untuk bisa diganti. Nah, parts-parts itu wajib menurut saya. Kalau untuk ecu itu malah nggak wajib menurut saya. Atau pair coupling saya pikir ya disesuaikan aja sebenarnya.
Jadi ada 3 hal yang menurut saya, 4 hal sorry, yang wajib banget gitu ya: injektor, throttle body, busi iridium, dan master cam kalau mau ganti silinder block gitu ya. Nah di kasus saya, jadi nanti teman-teman di akhir akan ngelihat bahwa saya juga akhirnya pasang headnya Sonic ya. Jadi headnya Sonic karena sudah ada teknologi bearing di atasnya gitu teman-teman. Jadi disesuaikan aja sama teman-teman, tapi yang pasti ada beberapa hal yang kalau saya pikir wajib, nggak boleh dipisahin teman-teman kalau mau enak. Gitu aja guys. Jadi kita mau ngelakuin dyno, ambil data standarnya dulu guys. Ya kita coba lihat ya berapa HP motor standar. Oke, hal pertama yang kita akan lakukan dalam bore up kali ini adalah mengetes dulu kekuatan motor kita sebelum ada perubahan atau pergantian silinder gitu ya. Jadi kita mau melihat sebenarnya motor basicnya itu punya potensi berapa sih tenaganya, supaya bisa kita komparasi setelah nanti kita pasang itu kira-kira menambah berapa HP ya gitu ya. Dan inilah persiapannya teman-teman. Jadi untuk melakukan dyno ini nggak sembarangan juga ya. Jadi tekanan bannya juga disesuaikan, terus kemudian juga posisi motornya seperti teman-teman lihat harus persis di atas rollernya gitu ya, supaya pengujiannya lebih akurat gitu ya. Dan ya ini bisa di-adjusting ya alatnya, nah, cukup proper juga, dan dia dibantu oleh teman-teman tim mekanik yang cukup profesional gitu ya. Jadi di BRT sendiri mereka punya software dan hardware sendiri ya. Jadi mereka lagi setting-setting gitu ya untuk motor kita supaya bisa masuk ke dalam pengujian gitu teman-teman. Dan kalau kita lihat ya sebenarnya pengujian ini juga sebenarnya sekaligus menjadi data awal untuk teman-teman mengarahkan gitu ya. Oke, gimana dynonya, kita dengerin aja nih teman-teman. Oke, setelah dilakukan pengetesan pertama, kayaknya 18,3 HP. Torsinya sekitar 16,5. Tapi saya agak bingung kalau saya compare dengan NMAX saya. Sebelum bore up dia cuma berkisar di 13-an HP gitu ya. Setelah bore up baru 18,5. Tapi ya udah, kita coba lihat aja dulu. Ini 18,5 sebelum dilakukan apa-apa ya. Jadi standarnya gitu. Gede juga loh power kalau emang bener segitu. Bang Jeffrey, mau ngeliat ada yang menarik lagi nggak? Di mana tuh coba? Sonic 265. Jadi berapa cc Pak? Sonic hampir 180 cc. Lebih dong. 200. Ini dia. Lagi di prototype. Kalau lihat dari Oke, sambil menunggu motor kita sedang dikerjakan di BRT, jadi saya memutuskan untuk kita makan siang dulu di satu tempat yang gak jauh dari sana, yaitu adalah warung Haji Sule. Masih sempet-sempetnya ya, lagi bore up kita touring tipis menggunakan Yamaha Aerox. Waduh, makan di atas bukit sambil menikmati alam dan menunggu motor di bore up, itu kenikmatan yang mana lagi yang didustain gitu ya. Dan kita hari ini disusul sama Om Lutfi dan Om Komar. Dua orang yang sangat mencintai motor juga. Jadi saya seneng nih teman-teman,
bisa nyusul dan sama-sama ngeliat. Oke, kita balik lagi ke BRT dan kita mau lihat bagaimana progres selanjutnya sih mengenai bore up motor kita. Yuk kita simak lagi guys. Jadi di sini tuh juga ada beberapa parts yang mau bisa dipasang di motor. Terus ya ini ada super blocknya nih. Jadi cukup lengkap sih sebenarnya. Mereka juga partner resminya dari Nissin. Oke. Kayak gini suasananya. Oke, jadi teman-teman saya nggak mau nemenin saya lagi. Mereka mau pulang. Mereka mau pulang guys karena Enggak, saya nggak pulang guys. Saya nunggu nanti hasil bore up selesai. Gua ikutan di bore up. udah ada yang peminatnya. Siap. Racun yang baik perlu kita tiru. Siap, hati-hati. Kita nyusul ya. Bro, hati-hati. Ayo, Syah. Kita lihat mesin kayaknya udah dibongkar dan dipasang untuk parts BRT cylinder headnya ya teman-teman. Jadi udah terpasang di motor saya. Tapi perjalanan masih jauh banget nih guys. Baru head, baru silinder, belum headnya, belum semuanya. Waduh, ya ini tapi udah kelihatan ya bentuknya bagus banget ya. Oke, kita simak lagi. Oke, udah hampir sore dan ya sepertinya udah menjelang malam gitu ya. Jadi ada yang saya mau ceritain di BRT ini. Semua parts yang mau dipasang itu harus sudah dalam posisi dipesan. Jadi mereka mempersiapkan karena sebetulnya BRT yang ada di Sentul ini menurut penuturan dari salah satu petingginya gitu ya, akan lebih fokus memang dalam hal pengembangan ya, bisa dibilang pabrik lah, R&D gitu ya. Jadi dalam perjalanannya harus dipesan dulu. Nah di kasus saya itu headnya saya mau ganti sebetulnya dari awal sudah pernah ngobrol sama PIC-nya gitu ya. Cuman kebetulan pada hari ini per akhir bulan kemarin gitu, PIC-nya udah nggak ada gitu, udah resign. Jadi nggak nyampe nih informasinya. Jadi waktu itu dibilang bahwa partsnya itu 1 hari setelah saya janjian baru datang gitu. Jadi saya janjiannya di tanggal, katakanlah di tanggal 1 gitu ya. Ternyata di tanggal 2-nya baru beres gitu barangnya. Dan atas konsekuensi itu jadi barangnya jadi nggak ready ya. Artinya ada stoknya, tapi kayak kebetulan ini kan karena memang head, jadi berhubungan sama klep gitu ya. Harus di-skir dulu, harus diapain dulu. Jadi ya cukup sulit gitu ya teman-teman untuk mempercepat waktunya gitu. Jadi ya mungkin ini satu tips juga ya, kalau mau pasang parts di BRT agak berbeda dengan TDR ya. Jadi BRT itu harus memesan dulu gitu supaya disiapin semua alat-alatnya, dan kita di sini tuh menunya ala carte gitu. Jadi kita kayak harus tahu bahwa partsnya mau yang mana. Tapi tenang aja, dibantu kok sama Pak Jansen ya atau Pak Roger gitu yang ada di BRT, dibantu. Jadi kalian mau menentukan mau touring, mau racing, mau apa, itu bisa semua. Jadi sementara itu yang bisa saya ceritain dulu guys. Jadi terlihat ya kru-krunya juga masih pada standby sampai dengan jam berapa ini, hampir jam 6:30 gitu ya. Jadi cukup oke ya, lumayan proper lah bengkelnya. Dan ya kalau saya pribadi sih bukan kelemahan lah, tapi mungkin masukan aja. Memang antara PIC depan sama tim ahli di belakang itu kayak kita harus kayak konfirmasi terpisah gitu. Jadi di depan tuh nggak banyak ngerti mengenai teknis lah gitu ya. Jadi harus kayak
confirm ke teknisi lagi di belakang, ke depan kita tanya harganya, baru deal-dealan dan segala macam lah. Ya mungkin ini masukan aja, kalau bisa satu pintu gitu. Jadi kita nanya ke satu orang, ke PIC semuanya udah beres gitu. Tapi ya totally oke, mereka helpful dan ya bisa mengusahakan gitu untuk customer. Lumayan oke lah pelayanannya. Cuma memang berbeda gaya aja sama TDR gitu kira-kira. Ya ini pengalaman saya lah. Ya kita mau lihat gimana karena motornya sendiri baru proses pemasangan head gitu kira-kira. Oke, sekian dulu deh dari saya, kira-kira begitu. Jadi ada yang susah di sini untuk masang CB ini, ternyata harus nyesuaiin SIM-nya ya. Tapi udah ketemu ya Mas? Iya, Belum, lagi dicoba-coba ya. Oke. Masih berusaha keras. Sip. Oke, setelah nunggu 1 harian ya teman-teman, jadi kayaknya setelah headnya itu saya lambat mesen gitu ya, seperti yang saya jelasin sebelumnya. Jadi memang dari pihak BRT-nya itu seperti tidak bisa menyelesaikan dalam 1 hari itu gitu. Terus akhirnya ya udahlah, decision, kasihan juga sama beberapa pegawainya, montir-montirnya jadi lembur. Thank you juga sebelumnya. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk ya udah tinggal aja dulu di BRT selama 2 hari guys. Nah 2 hari kemudian baru saya ambil. Kayak gimana rasanya? Ini dia. Oke teman-teman, habis 2 hari kita titip di BRT. Hari ini saya berkesempatan untuk bisa ambil lagi unitnya bersama dengan Pak Jansen. Thank you Pak Jansen. Jadi teman-teman kalau nanti mau ngeliat video lengkapnya bisa nonton dari awal lagi. Jadi intinya kita mau coba dan development, nanti saya juga tetap laporin ke teman-teman kayak gimana rasa kendaraannya. Thank you ya. Pak, thank you ya Pak. Makasih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi balik lagi ya ke sini karena kemarin pengetesan beberapa hari setelah keluar bengkel. Ini pun bikin videonya lewat kamera berbeda ya. Jadi kalau gelap-gelap atau gimana mohon dimaklumi. Jadi basic experience ya, based on experience selama 2 hari. Bensinnya tuh jadi boros banget guys. Terus belum ganti throttle body dan baru eksperimen untuk ganti knalpot juga. Jadi kayaknya harus disetting ulang sekali lagi. Dan saya berharap mungkin bisa beres ya kali ini ya, karena ya ini aja udah lumayan repot ya 2 kali balik gitu. Tapi ya memang agak berbeda ya, bukan saya mengeluh gitu, tapi memang
mungkin karena berbeda aja gitu ya dengan motor matic ya. Jadi ini memang banyak sekali parts yang harus dipikirin gitu. Jadi mungkin gitu aja dulu. Kita masukin lagi. Saya lagi ada tetap ya di BRT ya. Ya itu aja sih teman-teman. Mudah-mudahan nanti hasilnya bisa jos dan ke Semarang tanpa hambatan. Gitu aja guys. Bye, sampai jumpa lagi. Gimana hasilnya nanti saya akan laporin terus. Oke, dan setelah 2 hari kita coba jalan-jalan menuju ke Jasinga gitu ya, jalan tipis-tipis gas. Waduh, ternyata banyak banget ya kendalanya gitu, masih too much PR-nya gitu. Kayak RPM-nya nyangkut-nyangkut nih kayak gini nih. Nyangkut RPM-nya di 2000-an. Nah, setelah itu baru dilakukan restart, baru normal lagi nih, kayak gini nih. Setelah dilakukan restart ulang, dimatiin mesinnya, turun ke 1800 ya. Nah cuman, kan nggak mungkin ya kita kan jalan restart, terus udah itu mati-mati lebih dari 40 kali guys. Jadi masih belum settingan enak, jadi kita masukin lagi dan kali ini udah aja 1 minggu penuh aja udah taruh di BRT gitu untuk di research gitu ya. Jadi ya saya pengen hasil yang maksimal gitu, dan memang dibantu oleh beberapa tim yang ada di sana. Akhirnya mereka setuju juga untuk ya udah oke, ditaruh aja Pak 1 minggu penuh gitu ya. Ya udah ditinggal, dan hasilnya kayak gimana, ikutin terus perjalanan Borap. Oke, jadi setelah dilakukan perbaikan yang kedua gitu ya, setelah perbaikan yang kedua, saya tinggal 1 minggu, motor terasa sangat improve ya. Jadi sudah tidak mati-mati lagi, udah enak. Bahkan gigi 5 bisa tembus 110 ya, gigi 6-nya mungkin bisa 115, dan ya saya nggak tahu tuh speedonya bener apa enggak, karena yang ngejar saya 133 juga katanya belum bisa ngejar gitu ya. Jadi ya mungkin karena udah pergantian ban dan segala macam. Yang intinya selama ini dengan motor yang standar 110 atau 115 itu angka yang sangat mustahil gitu ya untuk di Pantura dengan bobot gede pakai side back gitu kan. Tapi dalam uji coba kali ini sangat mudah gitu untuk bisa dapat 110 sampai 115 km per jam. Jadi kesimpulannya BRT top ya, kerja yang baik ya jadi dari tim gitu ya. Hanya ada beberapa 1-2 catatan, tapi itu minor gitu ya, seperti ya adalah berbet dikitnya, terus kemudian lack of powernya ada di beberapa titik gitu. Tapi totally nanjak apa segala macem, wah itu oke banget ya. Sampai ya nanti teman-teman mungkin ikutin di video saya waktu di Kopdargap gitu ya, nanjak di tanjakan paling curam aja itu enteng banget. Jadi memang BRT cukup sukses dalam membor up motor saya kali ini. Cuma memang ada beberapa insiden nih guys. Jadi saya mau jelasin dulu. Setelah saya pakai beberapa hari pulang dari Kopdargap gitu ya, saya melakukan cuci steam gitu. Nah ini mungkin jadi catatan juga buat teman-teman. Jadi ternyata sepertinya mungkin soketnya Juken itu berbeda dengan soket standar. Soket standar itu rapat banget guys. Jadi saya nyuci steam di tempat yang sama nggak pernah ada problem. Tapi kelihatannya karena memang sudah diganti sama Juken, jadi memang mungkin ya, saya nggak tahu ya, ada karet yang mungkin nggak terlalu kompatibel dengan soket originalnya gitu. Jadi masih ada celah air, sehingga alhasil kayak gini nih guys. Aduh, kayak gini nih. Nah ini foto-fotonya. Jadi menurut dari BRT sendiri ini disebabkan oleh oksidasi air. Tapi ya puji Tuhan gitu ya, setelah dilakukan pengecekan ya ternyata nggak terbakar gitu, hanya oksidasi aja tuh berjamur gitu, dibersihkan. Habis itu juga engine pre-checknya juga yang tadinya hidup nih kayak gini ya sekarang sudah normal gitu. Jadi totally motornya udah enak lagi, dan ya saya berharap mungkin ini bertahan lama gitu ya. Dan satu lagi catatannya, karena kompresinya 11,5, jangan pernah coba-coba pakai bensin yang di bawah itu, karena ya waktu waktu perjalanan ke Kopdargap itu
ya lumayan saya coba juga gitu. Bukan saya coba sebenarnya, bensinnya kayak kotor saya duga waktu pulang dari BRT mungkin gitu ya. Saya sorry nih kalau saya salah gitu ya. Tapi setelah saya lakukan pengisian Pertamax gitu ya, wah lancar banget. Gitu aja teman-teman. Thank you ya. Pakai CB 150X bore up. Mantap. Oke, ini udah 1105,3 kilo. Kita mau ganti oli, mau tahu turunnya seberapa ya? Di Mile. Honda Millennium Juanda. Oke, kita mau tahu nih, dia turun berapa liter. Maaf ya Kang ya, penasaran soalnya Kang. Tahu. Kita lihat 500, 750, 1000. Wow. Oke. Oke. 1050. Ya, turun 50 mili doang nih guys. Wajar lah ya. Ya wajar. Oke, nggak ada kebocoran, berarti nggak ada pembakaran oli di ruang bakar ya guys. Murni penguapan. 1150 pakai SPX 1, nggak pakai yang racing. Honda olinya bagus. Itemnya juga wajar ya Kang. Oke, kita tunggu sampai berapa nanti. Oke, akhirnya sampai juga ke kesimpulan ya dan final dari bore up TBR dan BRT. Dan hari ini mungkin khusus BRT ya, CB 150X saya di BRT. Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman nanti akan saya kasih lihat foto-fotonya seperti yang kayak gini-gini nih, kayak gini-gini nih. Ya, jadi totali kalau BRT itu, jadi memang masih harus ada beberapa kali penyesuaian. Jadi begitu di bore up, hardware-nya oke banget. Menurut saya hardware-nya oke, nggak ada masalah karena bunyinya halus juga dan head sonic-nya itu luar biasa ya. Jadi kayak ada bunyi turbonya juga nying gitu ya. Dan halus gitu, jadi klepnya juga nggak bunyi kasar gitu, plak nggak, sama sekali nggak bunyi gitu. Jadi hardware saya nggak ada masalah, tapi penyesuaian yang saya maksud itu adanya di software guys, atau di ECU gitu. Jadi nggak bisa sekali dapat ternyata, harus ada beberapa kali balik ya, 3 kali kalau nggak salah, untuk bisa nyesuaiin apakah ini sesuai dengan kita gitu ya. Dan memang kalau di kasus saya, karena awalnya TB-nya juga saya nggak ganti gitu, throttle body saya nggak ganti, pakai 28 yang asli, dan ternyata memang performanya lumayan tersendat gitu ya. Jadi saya putuskan untuk pakai 32 terus ganti knalpot dan segala macam. Jadi memang jadi 3 kali karena itu juga ya. Cuma totalis sendiri kalau saya feel berkendaranya gitu ya teman-teman. Jadi BRT itu sedikit
harus ada penyesuaian gitu. Saya nggak tahu apakah memang ada perbedaan antara matic dengan non matic gitu ya. Tapi yang saya rasain begitu, nggak langsung jadi karena juga pakai ECU-nya juga harus pakai ECU Juken. Kalau di TDR itu kan pakai standar gitu ya. Jadi permasalahannya tuh kalau di saya seperti itu. Jadi feel-nya tuh nggak bisa langsung kayak dapat gitu. Kayak TDR kan ya knalpotnya standar aja, terus ECU-nya standar aja. Jadi begitu hardware diganti, ya langsung jos aja gitu. Mau kencang juga langsung gitu kan. Kemudian secara kecepatan gitu ya, sama-sama 150 di varian itulah. Saya ngerasa bahwa TDR itu galak di bawah gitu ya. Jengat-jengat gitu, udah kayak ada feel-feel mogenya terus terang. Karena saya juga sempat pakai CB500X-nya teman saya. Wah, itu mirip banget tuh sama jambakan-jambakan NMAX. Dia di bawah ya, tapi kalau di atas ya abis duluan. Saya nggak tahu apakah memang ada konfigurasi CVT gitu ya, atau mungkin ada ya istilahnya kan kalau di motor manual ada rantainya beda ukurannya itu gimana ya, saya nggak tahu. Tapi yang saya rasakan galaknya langsung kerasa gitu kalau TDR. Nah kalau BRT ini dengan mesin K56-nya CBX nggak kayak gitu, jadi dia kayak nyantai aja gitu, kayak malah kayak feelnya kayak nggak bore up. Cuma bedanya napasnya panjang banget. Jadi saya bilang kayaknya top speednya tuh mungkin ya lumayan lah gitu, bisa. Kemarin juga di Pantura sempet ngetes gitu ya, yang ngejar saya 133 km per jam tuh masih belum dapat gitu. Jadi ya mungkin di atas itu. Kenapa saya nggak menginformasikan saya berapa waktu teman saya ngejar ke 133? Karena speedo saya kayaknya error gitu. Dia 133, di saya 115 loh gitu kan. Nah begitu kemarin ada teman juga jalan jejeran, bener ternyata saya jalan baru 35 km per jam, kira-kira dia udah jalan 42 km per jam. Jadi ya mungkin pengaruh ban ya, sensornya kan masih baca pakai ban standar mungkin gitu. Saya nggak tahu deh, mungkin kalau ada teman-teman yang tahu boleh komen nih. Jadi intinya secara overall BRT cukup memuaskan buat saya, sangat memuaskan bahkan. Dan terima kasih buat Pak Jansen dan Pak Roger juga yang ikut terlibat gitu ya dalam membantu development motor saya. Tapi memang jujur ngomong, kalau dibandingkan dengan simplicity-nya yang TDR waktu saya NMAX, jelas memang lebih simple TDR. Tapi BRT bukan jelek ya. Ya mungkin karena memang ada beberapa penyesuaian. So, saran ya, kalau teman-teman ada yang mau di BRT gitu ya, by the way saya nggak di-endorse ya. Karena kalau saya lihat BRT kan pengembangan ke Honda udah lama aja gitu, jadi saya milih BRT. Kalau teman-teman mau, saran saya mungkin teman-teman langsung pasangnya itu ke rekanannya mereka yang resmi. Ya kayak Bajik Moto, Kems Brother itu boleh juga. Atau ya prefer kayak saya langsung ke Sentulnya gitu ya. Dan kedua, jangan berharap pagi masuk sore selesai. Itu udah enggak, jelas enggak. Jadi teman-teman kayaknya harus spare waktu, bahkan mungkin 1 day, 2 days gitu. Bahkan kalau di saya kasusnya 1,5 minggu guys, motornya ditinggal aja gitu. Ya kira-kira itulah yang bisa saya obrolin mengenai experience saya baru-baru ya. Kemarin Jakarta Semarang talk chair, nggak ada berebet, nggak ada mati mesin, di tempat dingin tetap hidup. Jadi mitos Juken 5 Plus itu suka berubah-berubah, ya di saya enggak gitu ya. Jadi asal di mention bener-bener bahwa kita mau kemana gitu, terus kita settingannya juga harus disesuaikan gitu ya. Nggak berubah, jadi masih bagus gitu ya. Jadi saya mematahkan isu itu bahwa wah Juken 5 susah hidup. Nggak, sama sekali nggak. Sekian dulu teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir ini dengan closing statement. Ya semoga nggak boring ya, dan ya dipakainya enak. Kalau teman-teman mau, langsung aja menghubungi BRT yang ada di Bintang Racing Team yang ada di Sentul gitu ya. Nah mungkin kalau ada yang tahu rekanan-rekanannya juga silakan bisa ke rekanan. Oke, stay safe guys, bukan buat ngebut, tapi memang motor adventure kita ini harus dibikin lebih bertenaga sedikit untuk boncengan gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih, ciao.